Bab 488. Telantarkan aku di rumah sakit sendirian. Momi, apa Momi akan ke rumah sakit untuk merawat orang sakit? Untuk apa? Glenn setengah memiringkan kepalanya dan terlihat bingung. Kebohongan Audrey Han sudah diketahui olehnya tadi, jadi dia tidak mau berbohong lagi padanya sekarang. Karena orang itu menyelamatkan Momi, jika bukan karena orang itu, orang yang terbaring di rumah sakit sekarang adalah Momi. Kita harus membalas budi, karena dia telah menyelamatkan Momi, jadi Momi harus pergi ke rumah sakit untuk merawatnya. Apakah kamu mengerti apa maksud Momi? Audrey Han dengan sabar menjelaskan kepadanya, mata Glenn seperti manik-manik kaca yang bersih tanpa kotoran sedikit pun. Setelah mendengarkan Audrey Han, dia mengangguk. Oh, kalau begitu biarkan aku pergi dengan Momi. Mendengar ini, raut wajah Audrey Han seketika berubah dan berkata, tidak. Glenn bertanya-tanya, kenapa, Momi? Jika orang itu adalah penyelamat Momi dan Glenn adalah anak Momi, maka anak Momi juga harus pergi ke rumah sakit bersama Momi. Audrey Han kehabisan kata-kata. Dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak bisa berkata apa-apa untuk menjawab Glenn, jadi dia harus mencari alasan lain untuk membodohinya. Tidak, rumah sakit bukanlah tempat yang bisa dikunjungi oleh semua orang. Ada banyak orang sakit dan bakteri di sana, kamu adalah anak-anak dan daya tahanmu terlalu rendah, jika kamu pergi ke sana, kamu akan mudah sakit. Glenn, benarkah? Ya, jika kamu tidak percaya, tanyakan saja pada bibi Gita. Itu benar. Gita mengangguk, rumah sakit bukan tempat yang baik, kamu baru boleh pergi jika kamu sakit, jika kamu tidak sakit, sebaiknya kamu jangan pergi. Selain itu, kamu masih sangat kecil, kalau kamu ikut, Momi masih harus akan mengurus kamu, dan mana sempat merawat penyelamat Momi. Jika Glenn benar-benar berterima kasih kepada orang itu karena telah menyelamatkan Momi, kamu dapat mengundang orang itu untuk makan malam dengan Momi setelah dia sembuh. Setelah mengatakannya, Gita terkesiap dan terdiam, dia terkejut dan merasa bahwa dirinya telah salah bicara, dia memandang Audrey Han dengan canggung, dan kemudian segera mengubah topik pembicaraan. Sudah petang dan sebentar lagi gelap, Glenn, ayo pulanglah denganku. Glenn, oke, Momi. Bibi Gita dan aku pulang duluan, iya. Iya. Audrey Han menyentuh mengelus Glenn dan memeluk tubuh kecilnya tidak rela, tidur yang nyenyak ya nanti malam, Momi akan membawa kamu ke taman bermain saat Momi senggang. Kalau begitu Momi harus menepati janji, ya, terakhir kali saat Momi bilang akan membawa Glenn ke taman bermain saat ulang tahun Glenn, Momi belum menepati janji itu. Audrey Han terdiam. Sudah, ayo pergi. Gita segera menggendong Glenn dan berjalan pergi, karena takut Glenn akan mengganggu Audrey Han lagi. Dia mengerti Audrey Han dan mengetahui kesulitannya saat ini, jadi dia akan menangani semuanya dengan sempurna untuknya. Setelah mereka pergi, Audrey Han segera pergi ke dapur dan memasak. Gita sudah menyiapkan semua bahan masakan, jadi dia bisa langsung memasaknya. Setelah dia menyiapkan semuanya, di luar benar-benar sudah gelap. Ketika Audrey Han ingin keluar dengan rantang penghangat di tangannya, ponselnya berdering. Ternyata telepon dari Colden Ye. Dia mengerutkan keningnya, untuk apa pria itu meneleponnya saat ini. Dia mengangkatnya, halo, kamu belum datang. Audrey Han melirik rantang penghangat di tangannya dan berkata, aku butuh banyak waktu untuk membuatkanmu makanan, oke. Oh, nada suara yang awalnya tidak senang, seketika menjadi lebih bersemangat ketika dia mendengar bahwa Audrey Han sedang menyiapkan makanan untuknya. Lalu dia berkata pelan, hari sudah gelap, mungkin tidak terlalu aman, aku akan meminta Arthur Xiao untuk menjemputmu, di mana kamu? Apakah Arthur Xiao bersedia menjemputnya? Audrey Han membatalkan niatnya untuk pergi ke tempat parkir. Lagi pula, tidak ada orang di tempat parkir saat ini, dan di sana agak gelap, mungkin saja ada orang berbahaya yang bersembunyi di sana.
Tapi dia juga tidak bisa memberitahumu Golden Ye di mana dia tinggal. Bagaimana jika lain kali dia mendatanginya dan bertemu dengan Glenn? Untuk sesaat, Audrey Han sangat bingung, apakah dia akan memberitahu dia alamatnya atau tidak. Kenapa kamu bengong? Ketika suara pria itu kembali terdengar dari seberang ponsel, Audrey Han tersadar dari lamunannya. Setelah berpikir, ada supermarket besar di dekat sini, dia bisa pergi dan menunggu di sana. Kemudian, Audrey Han mengatakan nama supermarket itu. Apakah kamu di supermarket? Sedangkan di ujung telepon, Golden Ye seperti merasa ada sesuatu, dan mengajukan satu pertanyaan lagi. Audrey Han terbatuk dan mencoba menutupinya. Aku kebetulan ingin pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu. Sepertinya waktunya akan pas jika dia bergegas ke supermarket dari rumah sakit sekarang. Cih. Golden Ye mencibir, sejak kapan wanita ini menjadi begitu memikirkan efisiensi waktu? Ya sudah, tidak perlu menjemputku, aku bisa naik taksi sendiri. Audrey Han berkata sedikit marah. Oh, kamu kesal dengan hanya mendengar satu kalimatku. Kalau begitu sekalian saja kamu tidak perlu datang ke sini. Dan telantarkan aku sendirian di rumah sakit. Audrey Han benar-benar kehabisan kata-kata menghadapinya. Dia benar-benar tidak bisa menang jika berdebat dengannya, tetapi dia adalah pasien sekarang, jadi dia harus menghormati ucapannya. Audrey Han terdiam untuk waktu yang lama. Golden Ye lah yang mengalah dan melembutkan nada bicaranya. Kemudian berkata, dia akan segera tiba dan pastikan ponselmu tetap terhubung. Oke. Setelah menutup telepon, Audrey Han mengambil kunci dan keluar. Mungkin karena mimpi itu, di luar sangat hening saat dia keluar, dia bahkan tidak bertemu siapapun ketika menaiki lift, jadi hati Audrey Han terus saja bergidik. Ketika melewati gerbang kompleks, Audrey Han harus melalui jalan kecil, meskipun ada lampu jalan, tetapi masih agak gelap. Audrey Han berjalan dengan tenang dengan mata indahnya melihat sekeliling. Dia takut seseorang akan tiba-tiba keluar dari kegelapan. Sah. Rerumputan bergerak sejenak, dan Audrey Han langsung ketakutan dan seluruh tubuhnya merinding, dan kemudian berdiri di sana seolah-olah dia terkena stroke. Dia menatap rerumputan yang baru saja bergerak. Setelah beberapa saat, seekor kucing liar keluar dari sana. Kucing itu menggigit kucing kecil di mulutnya. Ketika melihat Audrey Han, ia mundur beberapa langkah dengan waspada dan bersembunyi di rumput. Melihat pemandangan ini, Audrey Han akhirnya bernafas lega. Ternyata itu kucing, tapi melihat kucing ini, apakah dia memindahkan sarangnya untuk anak kucingnya? Audrey Han berjalan mendekat, semakin dia mendekat, semakin jelas dia mendengar suara tangisan bayi kucing. Ketika induk kucing yang sedang melindungi bayi kucing melihatnya mendekat, dia berteriak waspada sebagai ancaman pada Audrey Han. Jangan takut, aku tidak bermaksud jahat. Audrey Han berhenti dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia membuka kotak bekal dan mengeluarkan lapisan teratas. Ikan yang tadi dia kukus untuk Golden Ye, tapi sekarang telah diberikan pada kucing itu. Ini untukmu. Audrey Han meletakkan ikan di depan kucing. Kucing itu mencium aromanya dan matanya berbinar. Audrey Han melihatnya, tetapi dia tetap takut dan tidak berani mendekat. Audrey Han melihat sekeliling, tempat sedikit terpencil dan seharusnya tidak ada pengganggu. Jadi dia mendorong piring ke sudut supaya bisa ditutupi oleh rumput, lalu bangkit berdiri dan pergi. Bersambung.